Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ian Saleh Subandaso dengan NIM 198614140. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit tentang sejarah desain grafis dan asal-usul aksara. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu sejarah desain grafis. Sejarah awal. Sejarah desain grafis tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan seni rupa. Karenanya, produk komunikasi visual tertua yang pernah ditemukan adalah lukisan gua di Lascaux, Prancis, yang telah diperkirakan berasal dari 15.000 sampai 10.000 tahun sebelum Masehi. Selanjutnya, manuskrip Luminator dikombinasi tipografi dan seni mereka mulai bergabung ke dalam urutan komunikasi, dan bercerita-cerita itu datang untuk hidup bagi mereka yang kurang melek huruf. Manuskrip bergambar ini memungkinkan orang untuk memahami cerita tanpa bisa membaca. Desain grafis memulai evolusi seperti yang kita kenal dengan manuskrip. Mereka memiliki tipe yang dapat dipindahkan, apa yang memungkinkan tipe bergerak. Mereka yang harus dilakukan adalah memiliki satu huruf bertukar tempat, dan mereka tidak harus membuat angka dan jumlah gips dan etap besar untuk menghasilkan karya yang dapat mereka atur ulang. Mereka dapat mengkomunikasikan pesan yang berbeda. Huruf, kalimat, dan kata-kata individual dapat menggabungkannya menjadi pesan. Disinilah kata tipografi berasal dari teknik yang menggunakan blok huruf individu untuk membuat karya yang dapat direproduksi dengan menggunakan blok untuk membuat dokumen. Mesin cetak Gutenberg, jadi itulah yang menghasilkan Alkitab Gutenberg ini, adalah buku pertama yang pernah diproduksi di Gutenberg Press. Membuat mesinnya sendiri yang membutuhkan waktu 10 tahun untuk mengembangkannya. Setelah ia mengembangkan literasi, mesin ini meroket. Mesin cetak Gutenberg itu hanya secara eksponensial memberi orang kemampuan untuk mulai membaca dan memahami kata-kata tertulis, sehingga mesin cetak Gutenberg adalah titik yang sangat penting dalam grafis, sejarah desain, dan dalam sejarah komunikasi bergerak. Leher kepotong kayu. Henry Cole menjadi salah seorang yang paling berpengaruh dalam pendidikan desain grafis di Inggris. Ia meyakinkan pemerintah tentang pentingnya desain dalam sebuah jurnal yang berjudul Journal of Design and Manufacture. Dia menyelenggarakan The Great Exhibition sebagai perayaan atas munculnya teknologi di industri modern dan desain bergaya Victoria. Dari tahun 1891 sampai 1896, percetakan William Morris Kelmscott mempublikasikan buku karya desain grafis yang dibuat oleh Gerakan Arts and Craft, dan membuat buku dengan desain yang lebih bagus dan elegan untuk dijual kepada orang-orang kaya. Morris membuktikan adanya potensi pasar untuk produk-produk desain grafis. Morris juga mempelopori pemisahan desain grafis dari seni rupa. Karya-karya Morris dan karya dari pergerakan private press secara langsung mempengaruhi Art Nouveau dan secara tidak langsung mempengaruhi perkembangan desain grafis pada awal abad ke-20. Kata desain grafis pertama kali digunakan pada tahun 1922 di sebuah esai berjudul New Kind of Printing Calls for New Design yang ditulis oleh William Addison Dwiggins, seorang desainer buku Amerika. Raffles Graphic Design yang diterbitkan pada tahun 1927 dianggap sebagai buku pertama yang menggunakan istilah desain grafis pada judulnya. Designate in London Underground adalah contoh desain klasik pada abad modern yang menggunakan jenis huruf yang dirancang oleh Edward Johnston pada tahun 1916. Pada tahun 1920, aliran konstruktivisme di Uni Soviet melihat seni yang berorientasi individu tidak ada gunanya bagi Rusia dan membuat sesuatu yang dapat diterapkan di dunia nyata.
Mereka mendesain bangunan, perangkat teater, poster, kain, pakaian, perabot, logo, menu, dan lain-lain. Kata desain grafis pertama kali digunakan pada tahun 1922 di sebuah esai. Jan Seikolt merumuskan prinsip dasar tipografi modern pada tahun 1928 dalam bukunya yang berjudul New Typography Seikolt, Bauhaus, Herbert Bayer, Laszlo Moholy-Nagy, dan L. Lissitzky adalah tipografer yang berpengaruh besar dalam ilmu desain grafis yang kita kenal sekarang ini. Mereka mempelopori teknik produksi yang digunakan sepanjang abad ke-20. Pada tahun-tahun berikutnya, desain grafis mendapat banyak pengakuan dan mulai banyak diterapkan. Pasca Perang Dunia II, kebutuhan akan desain grafis meningkat pesat, terutama untuk periklanan dan kemasan produk. Perpindahan sekolah Bauhaus dari Jerman ke Chicago pada tahun 1937 membawa pengaruh besar pada desain di Amerika. Nama-nama yang terkenal diantaranya adalah Adrian Frutiger, desainer jenis huruf Univers dan Frutiger, Paul Rehn yang dari akhir 1930-an sampai kematiannya pada tahun 1996 menggunakan prinsip Bauhaus dan menerapkannya pada iklan dan desain logo. Perkembangan industri desain grafis tumbuh seiring dengan perkembangan konsumerisme. Hal ini menimbulkan kritik dari berbagai komunitas desain yang tertuang dalam First Things First Manifesto yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1964 dan diterbitkan kembali pada tahun 1999 di majalah Emiger. Konsumerisme terus bertumbuh sehingga terus memacu pertumbuhan ilmu desain grafis. Hal ini menarik para praktisi desain grafis. Beberapa di antaranya adalah Rudy van der Lens, Eric Spiekerman, Alan Lupton, dan Ricky Poynter. Sekianlah yang dapat saya jelaskan tentang sejarah singkat dari desain grafis. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, itu asal-usul aksara. Tulisan tertua ditemukan di Mesopotamia, sekarang sebagai Suriah dan Irak. Sebelum penulisan diciptakan, informasi hanya diingat dan disampaikan atau diteruskan dari generasi ke generasi secara verbal. Tentunya ini cara penyampaian yang tidak akurat. Catatan atau tulisan pada awalnya sekedar memberikan informasi atau isi dari tembikar dan berbagai wadah kulit yang isinya berupa catatan pajak, persediaan makanan, tagihan hasil penjualan, dan sebagainya. Sebelum 3000 tahun sebelum Masehi, orang-orang Sumeria menetap di Mesopotamia. Mereka menghasilkan bentuk tulisan yang lebih canggih yang sangat mempengaruhi tatanan sosial dan kemajuan ekonomi. Catatan tertulis paling awal ditemukan pada tanah liat yang dibuat dengan sebatang stylus yang diasah hingga menjadi titik untuk membuat garis-garis melengkung yang halus, sehingga menghasilkan berbagai kombinasi rupa digunakan untuk mewakili kata-kata. Inovasi ini berkembang menjadi tanda abstrak yang disebut dengan cuneiform atau huruf paku. Tanda-tanda gambar ini disebut piktogram, sehingga tata penulisan huruf paku pun dibuat mewakili penyebutan nama benda. Tata penulisan tersebut dikenal dengan rebus. Berbeda dengan piktogram 20.000 tahun yang lalu, gambar cadas atau garca dibuat pada gua-gua di sekitar Asia, Afrika, Eropa, dan Australia. Garca ini tidak ditujukan sebagai karya seni, melainkan lebih sebagai gambaran visual dengan tujuan utilitarian dan ritualistik. Gareat tersebut berupa bintang, bentuk geometris atau grafis lainnya, atau disapukan pada dinding gua dengan menggunakan jari maupun bulu kuas. Seperti cuneiform Sumeria, hieroglif Mesir adalah sistem penulisan standar
selama lebih dari 3,5 milenium. Hieroglif ditulis dalam baris horizontal atau kolom vertikal dan dibaca sesuai dengan arah gambar yang dihadapinya. Orang-orang Mesir yang pertama menghasilkan naskah ilustrasi di mana kata-kata dan gambar digabungkan untuk mengkomunikasikan informasi. Berupa rangkaian simbol atau karakter visual alfabet adalah langkah besar pada kemampuan manusia untuk berkomunikasi. Ratusan simbol yang digunakan pada huruf paku dan hieroglif digantikan oleh hanya 20 atau 30 karakter yang mudah dipelajari. Kesamaan dalam piktogram kereta, aksara Fenisia, abjad Yunani, dan Romawi jelas menunjukkan evolusi alfabet barat yang kita gunakan saat ini. Kata alfabet berasal dari dua huruf pertama alfabet Yunani, yaitu alfa dan beta. Alfabet Fenisia lalu diadopsi oleh orang Yunani kuno sekitar 1000 tahun sebelum Masehi. Lima dari konsonan diubah menjadi vokal. Dari sudut pandang desain grafis, orang-orang Yunani menerapkan struktur dan tatanan geometris pada karakter Fenisia yang tidak rata. Alfabet Fenisia terdiri dari 22 karakter, digunakan pada tahun 1500 sebelum Masehi, ditulis dari kanan ke kiri. Selama abad kedua sebelum Masehi, bangsa Romawi menaklukkan Yunani dan seluruh perpustakaan informasi dipindahkan ke Roma. Sastra, seni, dan agama Yunani diubah agar sesuai dengan kondisi masyarakat Romawi dan menyebar ke seluruh kekaisaran Romawi yang luas. Alfabet Yunani diubah oleh Romawi dengan menambahkan huruf G untuk menggantikan Z yang sedikit dipakai dalam bahasa Latin. Alfabet Latin kemudian memiliki 21 karakter A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, dan X. Huruf F dan huruf Yunani Y dan Z ditambahkan karena orang-orang Romawi menggunakan kata-kata dan suara-suara Yunani. 3 huruf J, U, dan W ditambahkan melengkapi alfabet 26 karakter yang digunakan saat ini dalam budaya barat. Alfabet Romawi memiliki 2 bentuk utama yang paling penting, kapitalis quadrata persegi kapital dan kapitalis rustica. Huruf ini meringkas ruang dan lebih mudah ditulis. Beralih ke alfabet Korea yang dikenal dengan nama Hangul, dianggap sebagai salah satu sistem penulisan paling ilmiah yang pernah ditemukan. 14 konsonan diwakili oleh penggambaran abstrak dari posisi mulut dan lidah ketika mereka diucapkan, dan ditempatkan dalam 5 kelompok suara yang terkait. 10 vokal ditandai oleh titik-titik yang diposisikan di sebelah garis horizontal atau vertikal. Garis vertikal melambangkan seseorang, garis horizontal melambangkan bumi, dan titik bulat dipandang sebagai simbol surga. Baiklah, itu tadi sekali materi yang saya bawakan tentang asal-usul aksara, dan itulah tadi sekian dari semua materi yang saya bawakan. Bila ada salah kata dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.